ada dua golongan ruhaniyah manusia di mata Allah. Satu, ada yang hatinya lewat nur ma'rifatullah yang Allah berikan kepadanya bisa melaksanakan syukur pada Allah. Ini yang kami sebut sebagai golongan-golongan ahli syuhud. Sehingga apa nikmat sekecil dan sebesar apapun, lewat cahaya makrifat yang sudah ada di dalam hati beliau-beliau, beliau selalu bersyukur pada Allah. Syukur yang dimaksud di sini adalah rasa terima kasihnya pada Tuhan yang Maha Esa, bukan pada lainnya. Satu. Yang nomor dua, ada golongan ruhaniyah manusia itu tidak bisa menempatkan rasa syukur kepada Tuhannya dikarenakan dia masih buta kepada Allah. Masih buta. Sehingga di dalam ajaran Dinul Tauhid itu disebut sebagai ahli hijab. Saya tidak mengatakan ahli hijab itu si A, si B, si C, tidak. Setiap kali Allah berikan kenikmatan, dia enggak bisa bersyukur pada Allah. Secara lisan bisa, tapi secara prakteknya hati tidak bisa. Karena tidak tahu siapa yang memberikan. Satu contoh. Tangan mengangkat satu makanan. Ahli hijab tidak akan pernah bisa hatinya memandang bahwasanya sumber datangnya itu dari Allah. Enggak bisa. Karena gelap hatinya pada Allah. Gelap. Sebab apa? Walladzina kafaru awliya'uhumut taghut. Karena hati mereka tertutup oleh tauhid. Siapa tauhid itu? Masya Allah. Perkara selain Allah. Akhirnya tidak tahu sumber keadaan dan kekuatan sehingga menjadikan tangan ini bisa mengangkat makanan itu datangnya dari Allah. Enggak bisa. Justru malah yang terjadi di dalam hatinya satu pengakuan dirinya bahwasanya sumber datangnya dan keadaan kekuatan ini dari dirinya sendiri. Inilah yang disebut ahli hijab. Pertanyaannya sampai kapan posisi ahli hijab ini? Padahal satu hal yang tidak bisa ditolak oleh ahli hijab
apa? Kematian. Dia beriman kalau dia suatu saat akan mati. Percaya. Jikalau ahli hijab itu masih buta kepada Allah, secara otomatis dia tidak bisa bersyukur. Allah mengancam, wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Jelas. Jikalau kau kufur dari nikmat bahwasanya aku yang memberikan semua itu, inna azabi lasyadid. Siksa Allah, siksaku kata Allah. Lasyadid, sungguh amat pedih. Di dunia sudah bisa dilihat. Bentuknya apa di dunia? Hati kita khauf, yahzan. Hati kita ada rasa takut terhadap besok itu anakku, masa depanku itu bagaimana ya? Takut, khawatir, gelisah. Apalagi selepas alam dunia. Ya udah, kata Allah, jikalau kau seperti itu, tsumma tunsarun, kau tidak akan pernah dapat pertolongan. Oleh sebab itu Bapak Ibu, dalam kesempatan malam hari ini kami akan membahas dalam kitab Hikam makalah 107-108 yang membahas tentang masalah nikmatul ijad wal imdad. Apa nikmatul ijad dan nikmatul imdad? Monggo kita pirsani. Qala musannifu rahimahullah, dawuh sapa Syekh Ibnu Athaillah. Iki kalau sampean lihat makalah ini dari sisi syariat, imanmu nang manusia, sing dawuh manusia. Kalau imanmu ke manusia, syirik mboten? Syirik. Qala musannifu rahimahullah, dawuh sapa Syekh Ibnu Athaillah. Maksud saya, imanmu jangan kau titik beratkan pada makhluk. Lihat, di dalam dan di luar makhluk itu ada siapa? Jatuhkan imanmu di situ. Sebab walaupun beliau Syekh Ibnu Athaillah kita anggap sebagai kekasih Allah, tetap itu makhluk. Jangankan beliau, sampai tingkatan Rasulullah, itu makhluk. Kul innama ana basarum mithlukum. Itu beliau langsung mengatakan atas sebab diperintah Allah untuk mengatakan kul, katakan Muhammad. Apa yang dikatakan beliau? Innama ana basyarum mithlukum. Aku itu sama dengan kamu, sama manusianya. Mengapa kau beriman padaku? Mengapa kau memuja, memuji, menyembah padaku? Puja-pujilah, sembahlah, imanlah hatimu pada siapa yang kuimani. Itu Rasulullah. Berarti siapa?
Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang bukan Allah nama, bukan hidup sifat, bukan. Kita akan tahu bukan Allah nama, bukan hidup sifat apabila kita mengikuti ajaran Rasulullah dengan sempurna. Di mana? Di tauhid la ilaha illa anta wa ana. Baru paham. Qala musannifu rahimahullah dawuh sapa Syekh Ibnu Athaillah. Ngoniku ambilen sing dawuh Allah. Nikmatani ma kharaja maujudun anhuma. Ada dua nikmat yang Allah berikan terhadap makhluknya yang tidak bisa keluar dari kedua nikmat itu nanti. Wala budda likulli mukawwanin minhuma. Setiap makhluk tidak akan pernah bisa menolak dari dua nikmat itu. Makhluk itu yang diciptakan. Apa dua nikmat? Nikmatul ijadi wa nikmatul imdadi. Nikmat ijad dan nikmat imdad. Yang dimaksud nikmatul ijad adalah nikmat yang diberikan oleh makhluk yang ada kaitannya dengan penciptaan. Sebab makhluk semuanya asalnya tidak ada. Ini proses. Inilah proses sangkan paraning dumadi atau inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Khusus malam ini kita bahas inna lillahi. Dikatakan ijad karena setiap makhluk asalnya tidak ada. Terus Allah adakan. Akhirnya muncullah wujud manusia. Lewat manakah Allah mengadakan diri kita sebagai makhluk? Lewat wahyunya. Wa nafahtu, dan kutiupkan rohku. Wujud Anda. Jadi penciptaan Allah yang asalnya tidak ada menjadi ada. Ini disebut nikmatul ijad. Harus diketahui. Mungkin kita yang belum mengenal tentang masalah dinu tauhid, kita berpedoman dan berpatokan adanya kita karena diadakan bopo lan biung. Nah gitu dong. Karena ayah dan ibu melakukan proses-proses pembuaian. Iki akal masuk. Makanya mengapa kita harus melakukan birrul walidain, di hadis pun, di Quran pun dianjurkan seperti itu. Semata-mata karena hukum syariat. Hukum syariat. Walaupun kau sudah mendapatkan nikmatul ijad, bukan berarti Anda wujud. Bukan berarti hakikatnya Anda punya sifat wujud. Enggak. Ojo rame-rame gak tak kandani.
Tapi sing gak paham ngombe kopi dhisik. Ojo dipaksa. Wujudmu iku wujude Allah. Ojo kondo-kondo tapi. Makanya sampean lihat nanggone sifat ma'ani wahdaniyah makna sawiji. Sak jagat menungso ana sing padha mboten enten. Walaupun saudara kembar mesti gak padha. Ana gak padhane. Ya, nek gak paham ngombe kopi sik. Gak ono kopi yo teh. Mpun dipeksa ya, mpun dipeksa. Engko nambahno sampean niku ndasi pecah. Pokoke aku ngomong ojo kondo-kondo. Ojo rame-rame. Wujudmu iku sejatine manifestasinya wujudnya Allah yang disebut Nurullah. Tapi Nurullah iku dudu wujude Gusti Allah. Gus tambah nemen bingungku sampean ngomong ngoten. Ngopi dhisik. Nek sik bingung kentelono kopine. Hei pengurus oleh enggak ya sing rada kentel dedek. Iki yo gak ngombe kopi, ngombe banyu. Bon. Kita lihat di dalam sifat wajibnya Allah 20 sifat nafsiyah Allah terletak pada wujud. Dilihat dari arah situ selain Allah enggak punya hak wujud, enggak pernah. Anda mengatakan kalau Anda itu wujud, pertama alasannya karena diwujudkan oleh yang wujud. Yang kedua, mohon maaf, Anda memakai dalil akli. Hukum syariah. Wujud. Akhirnya Anda untuk meyakini kalau Allah itu ada, Anda melihat mukawwin. Melihat makhluknya sebagai tanda wujudnya Allah. Akhirnya sampai kapanpun yo kau yo melihat makhluknya. Akhirnya kau jadikan makhluk seisinya ini, dunia seisinya sebagai bukti tanda wujudnya Allah. Tapi wujudnya Allah bagi Anda ahli hijab yang seperti itu ghaib alias peteng. Itu disebut al-hijab. Sehingga ketika Anda sholat, ibadah murni, mahduf, ghairul mahduf, tidak murni, hatimu mesti madhep nang sakliyane Allah. Itu pasti. Ayo ngomong enggak, sing rumangsa alim, rini tak jejek raimu. Loh, fakta memang ngoten. Faktane ngoten. Aja rumangsa ku iku sugih, aja rumangsa gara-gara kau iku punya pangkat, jabatan, kedudukan, kehormatan di mata masyarakat. Lantas fakta hati kita ruhania masih golongan ahli hijab. Mesti sholat kita. Ketika kita melakukan sholat ruhaniah kita, hati kita ingat terhadap selain Allah. Ngomong enggak tak pongor. Saya tidak sok suci, Pak. Enggak. Saya tidak berkarakter untuk mendeteksi, meraba-raba celah kesalahan hati orang. Enggak. Saya hanya menyampaikan tok. Inni lakum minhu nadhirum mubin. Mubin. Jelas. Jelasnya itu saya nyatakan, ya seperti itu. Ojo muring-muring. Kuingko nek muring-muring tambah adoh hidayah munang Allah. Rasulullah dengan mengorbankan waktu, tenaga, apapun, apa ditugaskan Allah
untuk ke dunia. Semata-mata untuk menjadikan imanmu itu ihsan. Menjadikan sholatmu itu bisa khusyuk. Menjadikan ruhaniyahmu itu tidak menjadi selalu budaknya hawa nafsu. Beliau pertaruhkan, mohon maaf, jiwa dan raganya demi kita sebagai umat. Demi kita. Makanya wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Untuk memberikan rahmat kepada segenap alam. Artinya bukan hanya manusia saja. Kalau manusia bukan umat Islam saja. Seluruhnya manusia. Alam di situ ada jin. Alam di situ ada hayawan. Ada tumbuh-tumbuhan rahmatan lil alamin. Tapi apa yang beliau dapatkan? Cacian, fitnahan. Wah, luar biasa. Tapi itu tidak menjadikan beliau berhenti dan putus asa dalam penyampaian dinut tauhid itu. Enggak akan pernah berhenti. Hatta ya'tiyakal yaqin. Itu akan berhenti beliau sampai waktu kematian datang. Tapi pengajarannya akan diteruskan oleh tabi'ina sholihin. Itu. Dah, kembali kepada nikmatul ijad. Walaupun secara proses Allah itu memberikan nikmatul ijad pada diri Anda. Itu bukan berarti Anda harus ngaku-ngaku ada. Jangan. Miturut petunjuk di dalam ajaran dinut tauhid, justru Anda harus meniadakan keadaan Anda. Keadaannya Anda. Loh gitu loh maksudnya. Tiadakan. Jikalau kau sudah meniadakan tentang keadaan Anda, berarti Anda sudah enggak ada. Maka tidak akan pernah muncul rasa atau iman yang melakukan segala hal apapun itu Anda. Sebab Anda sudah tiada. Bagaimana mungkin sesuatu yang tiada, yang tidak ada bisa melakukan sesuatu yang lain? Enggak mungkin. Bagaimana mungkin Anda yang sudah tidak ada bisa menolong pada yang tidak ada? Si bingung? Itu artinya jangan pernah Anda itu kefahaman dinut tauhid sampai kau kholwat menuju Allah. Oh, iki karena ada petunjuk yang disampaikan kelason. Jangan pernah ada kalimat yang terbesit dalam hatimu seperti itu. Berarti kau menuduhku ada. Jikalau kau menuduhku ada, padahal saya itu makhluk sama dengan dirimu, berarti jatuhnya imanmu itu masih syirik.